Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran untuk instalasi motor listrik kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat program dengan menggunakan software Zelio Soft 2. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana menginstalasinya dan mengoperasikannya. Ya, pada rangkaian-rangkaian sebelumnya kita ada belajar rangkaian kontrol itu ada on off banyak tempat, kelompok berurutan, kelompok bergantian, dan rangkaian bintang segitiga atau star delta. Nah, di sini salah satu kelebihan dari PLC adalah kalau kita menggunakan rangkaian kontrol berurutan dan bergantian, baik itu yang manual, otomatis, ataupun berulang, kita cukup bisa hanya satu kali menginstalasi berurutan dan bergantian kita bisa gunakan. Kita bisa operasikan langsung. Jadi tidak perlu merubah instalasi. Nah, cuma kalau kita menggunakan kita menginstalasi rangkaian kontrol bintang segitiga, ini yang mungkin kita harus ubah lagi instalasinya. Tapi sebenarnya semua tergantung apakah bintang segitiga itu kita operasikan di bawah rangkaian kontrol berurutan atau bergantian. Tapi sebelum masuk ke sana kita dudukkan dulu konsep hubungan bintang segitiga. Di sini bisa kita lihat. Ayo sini. Nah, dasar hubungan bintang segitiga itu ini ada hubungan bintang dan ada hubungan segitiga. Konsepnya hubungan bintang segitiga itu, yang pertama, hubungan bintang. Hubungan bintang itu setiap sumber itu masuk di input lilitan utamanya, yaitu ada U1, V1 dan W1. Jadi fasa, ya ini urutan fasanya bisa bolak-balik terserah, tapi di sini saya buat urutan fasanya T, S, R. Kemudian fasa T masuk ke U1. Kemudian outputnya U2, fasa S masuk V1, outputnya V2, fasa R masuk ke W1, outputnya W2. Kemudian ujung W2, V2 dan U2 ini dikopel, digabung. Ini gambar rangkaiannya, simbolnya. Jadi T, U1, W1, W2, V1, V2 ini ujungnya digabung. Inilah hubungan bintang. Tapi kalau hubungan segitiga, nah ini dia. Hubungan segitiga ada U1, V1 dan W1. U1 masuk fasa T, ini harus dikopel dengan V2. Jadi di sini bisa kita lihat U1 dikopel dengan V2. Ini masuk fasa T. Nah, kemudian fasa S, V1 ini dikopel dengan W2. Nah ini dikopel dengan W2. Jadi V1 kopel dengan W2 masuk fasa S. Jadi fasa yang sama masuk di dua terminal ini. Kemudian fasa R-nya W1 ya, itu dikopel dengan U2. Ini dia, W1 dikopel dengan U2. Masuk fasa R. Ini rangkaian segitiga. Nah, di sini juga saya perlu tambahkan sedikit. Fasa di sini kode-kode U1, V1 dan W2 dan U1, V1, W1. Maaf, ini W1. Ini W1 ya. Dan kemudian ada U2, V2 dan W2. Ada juga yang menggunakan notasi huruf U2, U, V, W, X, Y, Z. Terserah di mana yang mau dipakai. Jadi kalau kita pakai UVW XYZ berarti di sini UVW ini XYZ. Itu aja bedanya. Nah, setelah ini dasar dari hubungan bintang segitiga. Bagaimana penginstalasiannya? Nah, ini penginstalasiannya. Sekedar kita mengingatkan nanti sebelum kita masuk hubungan bintang dan segitiganya atau rangkaian lainnya. Ini. Nah, di sini juga nanti bisa lebih jelas. Ini masuk input MCB. Ini hubungannya forward reverse. Forward reverse ini semua sudah ada di dalam, bintangnya ada, segitiganya ada, ya, gabungannya. Kita bahas satu-satu lagi. Kalau kita pakai yang forward saja,
ini umpama input masuk, fasa T masuk ke terminal 5, terminal 5 maskular ke nomor 6, dari kontaktor 1 masuk ke terminal U dari motor, U1. Terus S ketiga kontaktor 4 masuk ke V1, yang kemudian terminal fasa R masuk ke terminal 1, 2 outputnya masuk ke W1. Nah, hubungan bintangnya dari sini U1 keluarannya kan U2, V1 keluarannya V2, W1 keluarannya W2. U2 ini masuk ke sini, dikopel masuk ke terminal 6, kontaktor 2. V2 masuk ke terminal 2, masuk ke terminal 2 kontaktor 3, kontaktor 2. Juga yang W seperti itu, nanti ujungnya digabung, maka di sini jadilah hubungan bintang. Makanya K2 ini sering juga disebut dengan K bintang. Gitu. Nah, segitiganya ketika K2, kalau hubungan bintang segitiga itu berarti K1 ini disebut juga dengan K utama. K utama. Ya. K1 disebut juga dengan K utama. Nah, ketika K1 dan K2 yang bekerja, itu terjadi hubungan bintang. Kemudian ketika K2-nya mati, kemudian aktif K3, terjadi hubungan segitiga. Bagaimana hubungan segitiganya? Kita kembali ke dasar tadi, bagaimana rangkaiannya. Yang U1 berarti ini fasa T masuk ke U1. U1 ini masuk di 6, kopelnya ke terminal kedua, 6 kedua kontaktor 4. Ini nanti hubungan untuk forward reverse-nya. Tapi kita bahas yang forward-nya dulu. Masuk kedua, kopel, terus masuk ke terminal 1 K3. K1 K3 nanti outputnya K2, terminal 2, masuk ke V2. Jadi U1 kawannya adalah V2, cocok dengan yang ini. U1 kawannya V2. Selanjutnya yang V1 itu di terminal 4, terus terhubung tetap ke terminal 3, keluarnya outputnya 4 masuk ke W2. Berarti V1 kawannya W2 ini. V1 kawannya W2. Lanjut, yang terakhir ini W1 masuk ke sini, terus kopel keluarnya ke 5, outputnya ke 6 masuk ke U2. Berarti W1 kawannya U2. Terjadilah hubungan segitiga. Jadi ketika K1 bekerja dengan K2, K1 dan K2 bekerja hubungan bintang. Nah, yang ketika K1 dan K3 yang bekerja adalah hubungan segitiga. Nah, K3 ini sering juga disebut dengan K delta atau K segitiga. Bagaimana dengan hubungan forward? Itu ketika dia forward. Kalau dia mau reverse, nah ketika dia reverse, seperti kita ketahui, ketika kalau kita ingin membalik putaran motor 3 fasa adalah dengan mengganti atau menceng 2 buah fasanya. Jadi kalau semulanya misalnya urutannya RST bisa jadi TSR. Ya, nah ini bisa kita lihat di sini. Kalau K1 ini K utama forward, ini forward. Nah, K4 ini K utama reverse. K utama reverse. Nah, bagaimana dia di reverse? Karena di sini dibalik. Ini fasa R tetap masuk di 1, di sini di 1. Yang ini ya 2. Ini terhubung ke terminal 2, output K2, output K utama nomor 2, K4 nomor 2. Ini terhubung ke terminal 6. Jadi 2 dikopel ke 6. Jadi di sini tadi semula yang 1 keluarnya 2 masuk ke W1, tapi setelah kalau yang ini yang aktif, fasa R-nya masuk ke 1, keluar 2, masuknya ke U. Jadi di sini udah diceng. Kalau yang semula U ini masuk fasa T, tapi kalau di terminal yang K4 yang atau K utama reverse yang bekerja, U ini masuk adalah fasa T.
Ya. Ya, atau yang R-nya masuknya ke semula ini masuk ke fasa R masuk ke W1, pada yang ini fasa R-nya masuk ke U1. Maka dia sudah ceng di sini. Cengnya dengan apa? Yang ini. Ketika yang ini masuk fasa T pada kontaktor 1 posisi forward, K1 masuk fasa T, ya. Yang K1-nya nomor 5, terminal nomor 5, outputnya nomor 6, masuknya ke U1. U1 adalah fasa T. Pada yang 4, kontaktor 4, fasa T itu masuknya ke W1. Berarti di sini rangkaiannya yang berubah adalah kalau dia forward, hubungannya R itu yang R masuk ke W1, yang S masuk ke V1, S masuknya ke V1, yang T masuknya ke U1. Ini untuk forward. Kalau untuk reverse, fasa R itu masuknya malah di sini jadi U1, fasa S-nya tetap V1, yang fasa T-nya jadi W1. Di sini cengnya. Maka jadilah hubungan maka dia akan terbalik putarannya dan dianggap ini yang pertama forward, yang ini reverse. Hubungan segitiga, bintang segitiga tetap sama. Oke, itu penghantar untuk rangkaian hubungan bintang segitiga. Nah, hari ini kita lanjutkan seperti pada materi video sebelumnya. Kita lanjutkan bagaimana menginstalasi rangkaian kontrol menggunakan rangkaian starting bintang segitiga atau star delta, ya. Kita coba instalasinya. Pada materi sebelumnya kita sudah bahas konsep dasar dari hubungan bintang dan segitiga, dan juga bagaimana rangkaian dayanya. Ini sudah kita bahas pada sebelumnya. Nah, kita tinggal menginstalasi saja, ya. Kita langsung saja pada bagaimana cara menginstalasinya dan bagaimana mengoperasikannya, ya. Lanjut, kita langsung saja. Nah, yang pertama sama seperti sebelumnya, kita jangan menghubungkan ke sumber dulu. Sumber adalah hal yang terakhir kita hubungkan. Jadi bagaimana? Ini kita anggap adalah ini kontaktor 1, ini kontaktor 2, ini kontaktor 3, dan ini adalah kontaktor 4. Sebab nanti kalau kita pakai hubungan bintang segitiga forward reverse, kita perlu 4 buah kontaktor, ya, dan 1 buah motor. Nah, kita hubungkan dulu. Pertama kita hubungkan rangkaian daya sama seperti sebelumnya. Ini kita hubungkan 1, ya, 2, dan ini 3, ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat lagi, ya. Yang kontaktor 1 kita kopel dengan rangkaian kontaktor 4, 1 dengan 1, 3 dengan 3, 5 dengan 5. Jadi kita kopel 1 dengan 1. Hanya nanti yang bedanya di mana gitu. 1 terminal 1 dengan terminal 1. Ini sebagai sumber. Terminal 3 dengan 3. 5 dengan 5. Oke? Ya. Nah, kemudian yang outputnya 2, terminal 2 kita kopel dengan terminal 6. Nih. Terminal 2 kita kopel dengan terminal 6. Nih. Di sini akan membaliknya, forward reverse-nya di sini. Pada posisi ini dia kontaktor 1 yang bekerja sebagai kontak utamanya, akan hubungan forward. Kalau yang 4 yang bekerja nanti akan hubungannya reverse. Ini 2 dengan 6 berhubung nih. 2 kontaktor 1 terminal 2, kontaktor 4-nya terminal 6. Yang ini 4 dengan 4 tetap. Berarti yang dibalik hanya 2 dan 6. Jadi fasa R dengan fasa T yang akan terbalik. Ini
6 dengan 2 atau 2 dengan 6. Oke, ini sudah terhubung ya. Selanjutnya apa? Ya. Terminal ini kontaktor ini yang nomor 2 ya, kita hubungkan atau bisa juga dari sini ya. Kalau yang ini tadi 2 dengan 6, berarti yang ini 2, ini 6. Nah, kita hubungkan dengan kontaktor 3 input. Yang lebih gampangnya mungkin kita hubungkan terminal kontaktor 1 sebagai gampangnya. 2 dengan yang bawah ya, 2 dengan 5. Atau yang kita ambil yang kontaktor 4, 6 dengan 5 ya. 6 dengan 5 nih kontaktor 3. 6 dengan 5 nih hubung. Yang di atas ya, terbalik ini 6, ini dengan 5, kemudian terpaksa pakai warna hitam ya. Ini 4 dengan 3 tetap ya, 4 dengan 3. Kemudian yang ini yang 2 dengan 1. Nah, oke, lanjut. Nah, di kontaktor 3 terhubung dengan ini kontaktor 3 dengan kontaktor 2 ya, 2 dengan 2, 4 dengan 4, 6 dengan 6 ya. Berarti ini kontaktor 2 nya ini kontaktor 2, nih 2 dengan 2, 4 dengan 4, 6 dengan 6. Kemudian yang kontaktor 2 dikopel untuk hubungan bintang. 1 dengan 3 dikopel, kopel semua outputnya, kopel semua. Ini kopel ketiga-tiganya. 1, 3, 5 ini dikopel. Ini hubungan bintang, ini untuk segitiga. Tinggal ke motor ya, tinggal ke motor. Nah, ke motor kita selesaikan dulu yang ini motornya, kita pakai motor. Nah, ini kelompok apa, U1 V1 W1, U1 nya merah ya, U1 nya merah, U1 P1 W1, U1 P1 W1, U2 V2 W2 ya. Nah, yang ini kalau kita lihat pada gambar, U1 terhubung pada kontaktor 1 ya. U1 terhubung dengan terminal U1 dengan terminal 6. Terminal 6 ya. Atau terminal 6 kontaktor 1 kan, atau dengan terminal 2 kontaktor 4. Ini 4 lebih dekat di sini kita kok. Tapi di sini juga ada kopel lain, tidak boleh 4. Harus ke sini kita kopel. Ini udah ada kopel lain. Sini aja kita kopel kalau gitu. Ya. U1 dengan 6. Nih, kita kopelkan ya gini aja. Ini U1 dengan 6. Oke. Sudah termasuk, udah. U1 dengan 6, V1 dengan 4. Ini V1-nya dengan 4. Ini V1 dengan 4. Oke, V1 dengan 4. Kemudian W1 dengan 2. W1 dengan 2. Oke, sudah terhubung. Oke, kuat, kok kuat. Oke, tidak lepas. Oke. Nah, tinggal yang
W1 U2 V2 dan W2. U2 V2 dan W2. Nah, U2 warna merah. Ini U2 terhubung dengan terminal 6K3. K3 ini tadi kan? Nih U2 dengan terminal 6K3. Nih, terminal 6K3. Nih. Terminal 6K3. Oke. Terus yang V2 terminal 2K3. Ini terminal 2K3. Ini. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir ini dengan terminal yang W2 dengan terminal 4K3. Oke, beres. Sederhana untuk dayanya sudah, kita ikuti gambarnya aja. Baru kita kerjakan rangkaian kontrolnya. Kita lanjut ke kontrol. Ya, kita lanjut ke kontrol. Nah, kontrolnya kita pakai inputnya dulu. Input, kita kerjakan inputnya dulu. Inputnya kita butuh untuk on forward dan on reverse. Nih, kita pakai S1 untuk I2 on forward, ini on reverse, ini untuk off. Nah, kemudian tinggal kita kasih outputnya. Nah, outputnya lagi, outputnya kita butuh yang lebih panjang lagi outputnya ya. Ya, outputnya kita pakai key 1 untuk kontaktor 1 ya, key 2 ya, key 2 untuk kontaktor 2. Ini kontaktor 2 bintang, key 2 untuk kontaktor 2, key 3, ini outputnya, kita pakai outputnya untuk kontaktor 3. Nah, kontaktor 4, ini kontaktor 4, key 4 nggak sampai, kita titip aja, tompangkan di sini. Jadi, karena nggak sampai ya, sebenarnya kalau kabelnya sampai cukup langsung. Ini kan nggak dipakai terminalnya. Kita pakai di sini aja, ditompangkan di situ. Udah, itu untuk ke kontaktor. Nah, sekarang sumbernya lagi. Sumbernya kita pakai, masih butuh kabel yang panjang ya. Ini sumbernya pasang satu pas ya, kita hubungkan dengan ini 220 di sini, sama dengan video sebelumnya. Kita kopel pakai yang pendek aja, kopel ini masa, kita kopel lagi dengan ke bawah, nih masa ya. Kita kopel lagi nanti dengan ini input,
kopel lagi input, kopel lagi input dan input, dan input. Oke, terus kita kasih untuk sinyal ya, kita kasih sinyal lampu tanda output ini key 1, yang aktif adalah lampu 1, ini key 2 aktif lampu 2, ini key 3 aktif lampu 3, dan key 4 aktif lampu 4. Tinggal kasih netralnya, hubungan netral ini netral, hubungan dengan netral ya, kita kopel netral yang di lampu tanda netral. Oke, tinggal kita kasih netral kontaktor, ya, netral kontaktor. Kita bisa pakai yang ini netral, kopel semua netral ya, kopel dengan ini, kopel dengan ini, dan terakhir kopel dengan waduh patah. Oke, kita ganti aja. Kita ganti saja, pakai warna hitam aja yang adanya hitam ya, kita pakai warna hitam aja. Ini kita kopel netral, kita kopel juga dengan netral. Selesai, tinggal sumber yang belum. Sumber tetap yang terakhir, makanya itu ketika sumber kita hubungkan ini sudah harus bisa ready ya. Sumber kita hubungkan ini R, ini S, ini T, dan ini untuk sumber satu fasa. Beres instalasinya. Sekarang kita tinggal mengaktifkan trainernya, kita download programnya, kita operasikan ya. Oke, kita beres dulu ya. Nah, ini kita hubungkan dulu kabel datanya dengan modul Zelio-nya. Kita aktifkan modul Zelio-nya. Oke, ini yang belum aktif, aktifkan power supply dulu. Aktif modul Zelio-nya. Nah, ini kebetulan sudah kita buka programnya, rangkaian. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Kita buka dulu ya, kita buka dulu yang bintang segitiga biasa dulu. Bintang segitiga mana nih, latihan Zelio ya, start delta otomatis ya, Q1 T1, ini start delta otomatis, berarti hanya satu kontaktor, satu motor, 3 kontaktor, hanya hubungan bintang dan segitiga. Kita stop modul dulu. Oh ya, jangan lupa kalau kita mau sama dengan video sebelumnya, konfigurasi portnya harus kita tahu. Ini ya, ini communicationnya. Ini sudah tersetting dengan setting COM nomor 10 ya, tes connect sukses ya. Oke, tinggal kita transfer PC to modul
Ya, run langsung aja. Oke. Hubungan dia lagi transfer. Lagi transfer. Selesai. Sukses. Connect kan runnya. Oke, selesai. Nah, kita coba dulu yang tetap kita coba kontrolnya aja dulu. Kita coba kontrolnya ini SI2 atau S1 ini untuk on. Bintang ini hidup 1 2 kontaktornya pindah 3 segitiga ya, ini sudah hubungan segitiga. Kita stop, cek lagi, kita langsung jalankan yang untuk motornya. Bintang itu hubungan bintang. Nah, itu hubungan segitiga. Oke, stop. Itu hubungan bintang awal. Kita mau buat forward reverse. Oke, kita buat forward reverse. Ini kita tinggal stop modul ya, stop modul. Kemudian kita buka programnya lagi. Kita tinggal hanya 1 kali instalasi. Ya, kita langsung forward reverse berulang. Kita ambil langsung berulang. Ya, ini cek terakhir. Nah, untuk forward reverse berulang, karena ini mematikannya kita menggunakan timer dan motor yang kita gunakan tidak menggunakan pengereman, berarti kita harus men-setting timernya untuk kembali dalam keadaan forward, kemudian dia mati. Untuk kembali reverse diusahakan waktunya lebih panjang atau paling tidak menunggu motornya sudah berhenti berputar forward baru dia putar ke reverse. Kalau enggak nanti akan trip. Kenapa? Dia dalam keadaan diam saja. Hubungan bintang itu start awal motor itu punya arus start yang besar, maka dibuat hubungan bintang. Nah, ketika dia dalam keadaan putar ke kanan, kemudian dia belum berhenti langsung diputar ke kiri, arus startnya akan lebih besar gitu. Jadi langsung membalik putaran itu. Kalau kita tidak biasa nanti bisa jadi MCB ya tuh, atau trip ya. Ini kita setting waktunya 20 detik, mudah-mudahan sudah oke. Ini biasanya sudah oke. Kita transfer saja, transfer program PC to module, run. Oke. S tinggal transfer lagi, mentransfer. Lagi transfer. Sukses ya. Kita jangan pakai motor dulu, kita matikan dulu MCB 3 pasnya, kita kontrol saja dulu, kita jalankan kontrol saja dulu. Ini S1 bintang forward segitiga forward, mati dulu semua 20 detik kita setting, karena menunggu motornya berhenti berputar untuk lawannya. Ya, memang cukup lama 20 detik, tapi kita mempertimbangkan untuk motor. Oke. Ini kontaktor 4 bintang, ini kontaktor 3 segitiga. Jadi ini forward, lampu sinyal kontaktor mati. Nah, kita lihat ngulang dia nggak? Apakah dia akan berulang? Kita lihat. Harusnya berulang. Nanti di sini kontaktor utama forward, bintang forward, segitiga forward. Yang ini reverse, bintang reverse. Ini segitiga reverse. Ini bintang. Oke, sudah jelas nampak berulang. Kita tinggal coba ke motornya. Kita stop dulu.
Kita stop dulu, kita aktifkan MCP 3 pas. Kita aktifkan pakai motor. Itu bintang. Forward. Lihat putarannya kemana. Nanti kalian minta berhenti arah putarannya. Kalau kita lihat dari sini, melawan jarum jam. Nah, itu reverse. Seharusnya putarannya searah jarum jam. Ya, 20 detik cukup. Memang motornya sudah berhenti, baru dia ya nampak searah jarum jam. Ya, ngulang, ternyata ngulang. Jalan seperti yang kita program. Nah, itulah dia. Hanya satu kali kita menginstalasi, rangkaian ini bisa dipakai untuk rangkaian hubungan bintang segitiga seawal, segitiga otomatis saja dengan satu putaran arah. Bisa dengan forward reverse otomatis, dan juga bisa juga, sebetulnya ini bisa langsung manual. Kita matikan di sini. Ya, kalau S1 tadi untuk forward, ya, S1 untuk S0 untuk forward, S1 untuk on forward, ini S2 untuk reverse. Jadi bisa langsung reverse. Tergantung kebutuhan. Langsung sudah ada di dalamnya. Satu program, satu instalasi untuk aneka rangkaian bintang segitiga. Oke, itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.